Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat sebuah tutorial membuat kalkulator UTS dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Pertama, kita buka aplikasinya. Setelah kita buka aplikasinya, setelah itu kita klik yang tanda kuning ini, kita, kita pilih ini namanya new project, kita pilih Java application, setelah itu kita klik next. Di sini gunanya untuk membuat nama project kita. Di sini saya buat namanya tugas 11. Setelah itu kita klik finish. Setelah kita buat nama projectnya, lalu kita klik di yang ada tanda copy ini, yang ada tanda cangkir copy. Klik 2 kali, kita pilih source package, klik kanan, kita pilih new, kita pilih JFrame from. Di sini kita buat namanya kalkulator 09. Kalkulator ya 09. Setelah itu kita klik finish. Setelah kita buat nama projectnya dan nama Javanya, setelah itu baru kita buat kalkulatornya. Pertama kita perbesar layarnya ini dulu. Pertama kita pilih panel, kita geser ke kiri ke layar ini. Setelah itu kita perbesar panelnya seperti layar tersebut. Setelah itu kita pilih backgroundnya di samping kanan, kita pilih background yang ada tanda titik 3 ini. Kita pilih, saya memilih warna putih. Setelah itu untuk membuat kalkulator UTS ini kita menggunakan label, text field, dan button. Di sini kita akan membuat kalkulator dengan menu 3 tampilan. Pertama, kita pilih label untuk pembuatan judulnya dulu. Setelah itu, kita klik kanan, kita edit. Kita pilih edit tag. Di sini saya membuat namanya kalkulator UTS. Setelah itu kita pilih fontnya untuk memperbesar tulisannya.
Kita pilih fontnya yang berada di sebelah kanan ini. Kita pilih bold. Terus ukurannya sesuka hati kalian. Mau berapa? Di sini saya membuat ukuran dengan ukuran 14. Setelah itu kita pilih OK. Setelah itu kita pilih foregroundnya untuk warna tulisannya di samping kanan ini ya. Pilih warna kalian sesuai kalian mau. Di sini saya memilih warna biru. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita geser dia ke tengah. Setelah kita buat label judulnya, baru kita ambil text field, label, dan text field. Ada 3 text field dan ada 2 label. Ini gunanya untuk menampilkan angka seperti kalkulator di, kalau nggak salah saya, di laptop. Setelah itu kita pilih text field, kita geser ke sini. Setelah itu kita pilih label. Di bawahnya juga sama. Setelah kita pilih text field dan label, baru kita ambil pula button. Button ini ada banyak ya, seperti kalkulator di HP. Ini button untuk hapus ya. Di sini untuk tombol hapus. Di sini baru untuk tombol angka. Cara mengeditnya, kita klik kanan, kita pilih edit tag, kita edit. Di sini angka 1 itu, kita klik kanan lagi, kita pilih change variable name. Di sini saya membuat nama change variable name-nya B1. Maaf, tulisan kecil ya, B1. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita pilih button lagi sampai yang kita inginkan atau kita butuhkan.
Setelah kita buat tombol angkanya, itu kita pilih button lagi untuk membuat tanda tombol tambah, kurang, kali, bagi. Ada 4 tombol ya tuh. Ada 4 tombol. Cara editnya kita sama dengan cara tadi, kita klik kanan, kita pilih edit tag, kita buat di sini tanda tambah. Oh maaf. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita pilih change variable name, kita buat namanya tambah. Setelah itu oke. Setelah itu kita pilih button lagi, klik kanan, pilih edit tag, sini tanda kurang, kita klik kanan lagi, kita pilih change variable name, di sini kita buat namanya kurang. Tuh kita klik oke. Di bawah juga sama. Setelah kita buat tombol text fillnya, label, dan tombol angka dan tambahnya, setelah itu kita perbesar text fill yang 3 text fill ini, dan kita edit juga labelnya. Text fill 1 kita perbesar terlebih dahulu. Untuk mengeditnya kita klik kanan, kita pilih edit tag. Untuk label 2, di label 2 ini kita akan membuat namanya operator. Caranya juga sama, kita klik kanan, kita pilih edit, kita buat namanya di sini operator. Itu kita klik kanan lagi, kita pilih change variable name-nya, kita buat namanya operator. Setelah itu kita klik OK. Di text file 2 juga sama caranya, kita perbesar dulu kolomnya. Itu kita edit, kita klik kanan, kita pilih edit tag, kita kosongkan. Setelah itu kita di label 3, kita edit juga, kita klik kanan, kita pilih edit tag. Sini saya buat namanya sama dengan. Jangan lupa variabelnya. Setelah itu baru kita masuk ke text file 3 untuk diperbesar kolomnya. Yaitu kita edit, kita klik kanan, kita pilih edit. Yaitu kita kosongkan. Untuk J button 1 ini, di sini untuk tombol hapus.
Di sini saya buat namanya. Cara membuat namanya, kita klik kanan, kita edit tag. Sini saya buat namanya C. Tombol C ini gunanya untuk menghapus. Setelah itu kita perbesar. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih change variable name. Di sini kita buat namanya BC. Setelah itu kita pilih OK. Setelah kita buat tombol-tombolnya di desain, tombol text fieldnya, labelnya, dan tombol angka dan tombol tambah kurang kali bagi. Sekarang kita masuk ke sort. Di sini kita tulis dulu, kita ketik kodenya di bawah public class calculator 09 di bawah JFrame. Kita enter satu kali. Di sini oke. Di sini kita akan membuat pengodingannya di sort ini. Kita di bawah JFrame ini kita akan membuat pengodingannya. Pertama kita buat codingnya string string 1 2 3 itu titik koma, kita enter ke bawah, kita buat double angka 1, angka 2, dan angka 3. Setelah itu titik koma, bawahnya lagi kita tulis integer p, titik koma. Setelah itu bawahnya kita tulis integer operator, itu titik koma. Setelah itu baru kita buat pengodingannya di bawah init komponen. Kita enter satu kali, kita buat nilai 1 titik set tag buka kurung titik koma. Baik, sebelumnya saya minta maaf, di desain tadi ada kekurangan. Kenapa tidak muncul warna hijau nilai 1 ini? Karena saya belum mengedit kolomnya tadi, membuat nama chunk variable name-nya di kolom yang di kolom 3 tadi, yang ada 3 buah tadi. Kita ke desain lagi. Di sini ya, kita klik kanan, kita pilih change variable name. Di sini kita buat namanya nilai 1. Setelah itu kita klik OK. Di bawahnya di sini kita klik kanan juga, kita pilih change variable name, kita buat nilai 2. Itu OK. Di yang text file satu lagi ini kita klik kanan juga, kita pilih change variable name. Di sini kita buat namanya hasil. Setelah itu kita klik OK. Kenapa tidak mau sortnya tadi atau pengodingannya tadi? Karena saya lupa mengedit text file ini, membuat nama change variable name. Setelah itu kita masuk ke sort.
Kita lanjutkan pengodingan tadi. Ini sudah berubah warna hijau karena saya sudah mengedit. Tadi kenapa tidak berubah? Karena saya belum mengedit text file-nya. Setelah itu jangan lupa titik koma. Setelah itu kita enter lagi. Kita buat di sini nilai 2 titik stek buka kurung titik koma tanda petik maksudnya titik koma. Tuh di bawahnya kita buat hasil titik stek buka kurung tanda kutip titik koma. Setelah itu enter lagi. Kita buat di sini 1 sama dengan tanda kutip titik koma. Hanya 2 sama dengan tanda kutip titik koma. Di bawahnya 3 sama dengan titik koma, tanda kutip maksudnya titik koma. Di bawahnya lagi ada di sini pi sama dengan 1 titik koma. Setelah kita buat pengodingan untuk yang di bawah ini komponen ini, kita masuk ke desain. Kita masuk ke pengodingan di tombol 1. Kita klik kanan, kita pilih event, kita pilih action, kita pilih action per format. Kita cari kursornya, Setelah itu di sini kursornya terletak di bagian sini. Kita pindahkan ke kanan, kita enter 1 kali. Setelah itu kita akan membuat pengodingan untuk tombol angka 1. Pertama kita buat ini switch buka kurung pi tanda kurung, jangan lupa kita buat tanda kurung kurawat. Setelah itu kita enter. Sini kita buat case 1 tanda titik 2 enter. Sini buat 1 plus. Kenapa kita buat plus? Karena kalau kita tidak buat plus, maka satunya hanya waktu kita tekan hanya 1 kali. Kalau kita buat plus, satunya akan banyak. Kita tekan beberapa kali, tetap keluar dia terus. Setelah itu kita pilih sama dengan tanda kutip 1. Setelah itu titik koma, enter. Bawahnya nilai 1 titik stek buka kurung 1. Itu titik koma, enter lagi. Kita buat di sini break titik koma. Itu enter. Lalu kita buat case 2. Caranya juga sama di atas. 2 plus sama dengan tanda kutip 1. Oh maaf. 1 titik koma. Itu di bawahnya nilai 2 titik stek buka kurung 2. Itu titik koma. Bawahnya lagi kita buat break. Itu titik koma. Bawahnya kita buat lagi case 3 titik 2
enter. Kita buat di sini 1 plus sama dengan tanda kutip 1 titik koma, enter lagi. Kita buat di sini bawahnya nilai 1 titik stek buka kurung 1 titik koma, enter lagi. Di sini kita buat break. Tuh jangan lupa titik koma. Setelah kita buat pengodingan untuk tombol angka 1, kita kembali ke desain. Kita masuk ke pengodingan tambah. Klik tambah, tombol tambah, kita klik kanan, kita pilih event, kita pilih action, kita pilih action per format. Kita cari kursornya, kita geser ke kanan, jadi kiri, kita geser ke kanan, kita enter 1 kali. Untuk membuat pengodingannya ini cukup simple. Untuk pengodingan tambah, kita gunakan P sama dengan 2 titik koma, enter. OP ini adalah operator, sama dengan 1 titik koma, enter lagi. Ini baru di bawahnya operator titik stek buka kurung tanda kutip tambah. Buka kurung lagi, tambah tanda tambah, yaitu oke. Setelah kita buat pengodingan untuk tambah, sekarang kita masuk ke desain lagi. Kita masuk ke pengodingan untuk sama dengan. Tekan tombol sama dengan, klik kanan, kita pilih event, kita pilih action, kita pilih action per format. Tuh, kita cari kursornya. Di sini kita geser ke kanan, enter 1 kali. Sini baru kita buat pengodingan untuk sama dengan. Pertama, kita buat switch dalam kurung OP, dalam kurung OP, jangan lupa kita kurung awalnya, enter. Setelah itu kita buat case 1 titik 2, enter. Di bawahnya angka 1 sama dengan double titik parse double buka kurung 1 titik koma, enter. Bawahnya angka 2 sama dengan double titik parse double dalam kurung angka 2 titik koma, enter lagi. Kita buat di sini angka 3 sama dengan angka 1 ditambah angka 2 titik koma. Setelah itu kita enter, kita pilih bawahnya, kita tulis titik 3 sama dengan double titik to string buka kurung angka 3 titik koma, enter. Di bawahnya lagi kita ketik hasil dot
titik setek buka kurung 3 itu titik koma. Setelah pengundian tombol sama dengan, sekarang kita ke desain lagi. Kita buat untuk pengundian hapus, untuk tombol hapus. Caranya kita klik kanan, kita pilih event, pilih action per format. Setelah itu kita lihat kursornya berada di mana. Dia di kiri, kita geser ke kanan, kita enter 1 kali. Di sini kita akan membuat pengundian untuk hapus. Caranya nilai 1 titik setek buka kurung tanda kutip titik koma enter nilai 2 titik setek buka kurung tanda kutip titik koma enter lagi. Kita buat hasil titik setek buka kurung tanda kutip titik koma enter. Bawahnya operator titik setek buka kurung tanda kutip, tertulis di dalamnya operator. Itu jangan lupa titik koma enter lagi. Bawahnya tertulis 1 sama dengan titik koma tanda kutip baru titik koma. Setelah itu enter lagi 2 sama dengan titik koma tanda kutip titik koma. Setelah itu enter lagi, baru kita buat pi sama dengan 3 titik koma. Setelah kita buat pengundian untuk hapus, setelah itu coba kita jalankan. Pertama kita tulis 111 di bawahnya, kita tambah 1111 itu sama dengan ya. Untuk tombol pengundian angka 1 tambah, untuk pengundian angka 1 tombol pengundian tambah sudah selesai. Maka kita akan lanjut untuk pengundian angka 2. Satu, kita masuk ke desain lagi. Kita pilih tombol angka 2. Kita klik kanan, kita pilih event, kita pilih action, kita pilih action per format. Tuh, kita ketik di sini, enter 1 kali, pi sama dengan 1 titik koma, di bawahnya op sama dengan 2 titik koma, bawahnya enter lagi operator titik setek
Sekarang kita masuk ke pengundian 2. Kita buat dengan cara pengundian tombol 1, dengan caranya sama dengan pengundian tombol 1. Switch dalam kurung P buka kurung kerawal, enter. Sini kita buat cache 1 titik, enter ke bawah, enter. Kita buat di sini 1 plus sama dengan tanda kutip, kita buat di sini angka 2 titik koma, enter. Kita buat nilai 1 titik set tag buka kurung dalam, kita buat 1, yaitu kita buat titik koma, enter lagi. Kita buat di sini break itu, titik komanya itu, enter. Kita buat lagi di bawahnya cache 2 titik 2, enter. Kita buat di sini 2 plus sama dengan tanda kutip 2 titik koma, setelah itu enter. Kita buat di sini nilai 2 titik set tag buka kurung 2, jangan lupa titik koma, setelah itu enter. Kita buat sini break titik koma, enter. Kita buat lagi cache 3 titik koma, enter. Di bawahnya kita buat 1 plus sama dengan tanda kutip 2 titik koma, kita enter. Kita buat di sini di bawahnya nilai 1 titik set tag buka kurung 1 titik koma, di bawahnya kita buat lagi break, kita buat namanya break titik koma. Nah, itu kita masuk ke desain lagi. Kita akan membuat pengundian di tombol 3. Caranya juga sama, kita klik kanan, kita pilih event, action, dan kita pilih action per format. Caranya juga sama di atas, switch buka kurung P kurung kurawal, enter. Cache 1 titik, enter lagi 1 plus sama dengan tanda petik 3 titik koma, bawahnya nilai 1 titik set tag buka kurung tanda kutip tag buka kurung 1 titik koma, bawahnya kita enter, break titik koma, kita enter lagi. Kita buat di sini cache 2 titik 2, enter. Bawahnya kita buat di sini 2 plus sama dengan tanda kutip 3 titik koma, enter. Nilai 1 titik set tag nilai 2 titik set tag buka kurung 2 itu titik koma, enter lagi. Kita buat break titik koma, enter lagi. Kita buat di sini cache 3 titik koma, titik 2 maksudnya,
enter. Di bawahnya kita buat 1 plus sama dengan titik koma, tanda petik maksudnya 3 itu titik koma, tak enter lagi. Kita buat di sini nilai 1 titik setek buka kurung 1. Setelah itu titik koma, enter lagi. Kita buat di sini break titik koma. Setelah itu kita masuk ke pengodingan tombol angka 4. Kita masuk desain, kita pilih tombol 4, kita klik kanan, kita pilih event, action per format. Cara pengodingannya juga sama, cuman angkanya beda. Setelah kita buat pengodingan untuk angka 4, sekarang kita masuk ke desain lagi. Kita pilih angka 5, kita klik kanan, kita pilih event, pilih action per format. Itu kita buat pengodingannya di sini. Enter 1 kali, kita buat di sini switch dalam kurung P buka kurung kerawal, enter. Kita buat di sini case 1 titik 2, enter lagi. Kita buat di sini 1 plus sama dengan tanda kutip angka 5 titik koma, enter. Kita buat di sini di bawahnya nilai 1 titik setek buka kurung 1 itu titik koma, bawahnya enter lagi. Kita buat di sini break titik koma, di bawah enter lagi. Kita buat case 2 titik 2, enter lagi. Kita buat di sini 2 plus sama dengan tanda kutip 5 titik koma, enter. Kita buat nilai 2 titik setek buka kurung 2 titik koma, enter. Kita buat di sini break titik koma, enter. Kita buat di sini di bawahnya case 3 titik
enter, tapi sini 1 plus sama dengan tanda kutip 5 titik koma, enter, nilai 1 titik setek buka kurung 1 titik koma, enter lagi, tulis break titik koma. Setelah itu kita masuk ke desain lagi, kita pilih angka 6, tombol angka 6, kita klik kanan, kita pilih event, action, kita pilih action per format. Caranya juga sama, kita tulis switch kak kurung P kak kurung kurawal, enter, kita buat case 1 titik, enter lagi, kita buat 1 plus sama dengan tanda kutip 6 titik koma, enter lagi, nilai 1 titik setek buka kurung 1 titik koma, enter, kita buat break titik koma, enter, sini kita buat case 2 titik, enter titik 2, enter lagi, kita buat di sini 2 plus sama dengan tanda kutip 6 titik koma, kita buat lagi sini nilai 2 titik setek buka kurung 2 titik koma, enter, kita buat break titik koma, enter lagi, kita buat di sini case 3 titik 2, enter, 1 plus sama dengan tanda kutip 6 titik koma, enter, nilai 1 titik setek kak kurung 1 titik koma, enter, kita buat di sini break. Setelah pengodingan untuk angka 6, kita masuk ke desain lagi, kita masuk ke pengodingan tombol angka 7, kita pilih, caranya juga sama, klik kanan, pilih pen, action per format, tuh, enter 1 kali, kita buat di sini switch kak kurung P kak kurung kurawal, enter, case 1 titik 2, enter, 1 plus sama dengan tanda kutip 7 titik koma, bawahnya enter, nilai 1 titik setek buka kurung 1, bawahnya titik koma, enter, bawahnya break titik koma, enter lagi, kita buat case 2 titik 2, enter, 2 plus sama dengan tanda kutip 7 titik koma, enter, bawahnya nilai 2 titik setek kak kurung 2, setelah itu titik koma, enter, bawahnya break titik koma, bawahnya enter, dapat di sini case 3 titik 2, enter, sini kita buat 1 sama plus sama dengan titik koma 7 titik koma, bawahnya nilai 1 titik setek
buka kurung 1 titik koma, enter, di bawahnya lagi kita buat break titik koma. Setelah itu kita akan masuk ke desain lagi. Kita masuk ke tombol angka 8, kita klik kanan, kita pilih event, action per format. Itu kita buat pengodingannya, switch buka kurung P kurung awal, enter ke bawah, dapat di sini case 1 titik 2. Oke, enter, kita enter, kita buat di sini 1 plus sama dengan tanda kutip 8 titik koma, terus di bawahnya kita buat nilai 1 titik set tag buka kurung 1 titik koma, enter lagi, kita tulis bawahnya break koma, enter, kita buat di sini case 2 titik 2, enter, kita buat di sini 2 plus sama dengan tanda kutip 8 titik koma, enter, nilai 2 titik set tag buka kurung 2 itu titik koma, enter, kita buat break titik koma, enter lagi, kita buat di sini case 3 titik 2, enter, 1 plus sama dengan tanda kutip 8 titik 2, enter lagi, kita buat nilai 1 titik set tag buka kurung 1 titik koma, kita enter lagi, kita buat di sini break titik koma. Setelah itu kita masuk ke desain lagi, kita masuk ke pengodingan angka 9, klik kanan, pilih event, pilih action per format. Caranya juga sama, pengodingannya juga sama. Setelah pengodingan tombol 9, tombol angka 9 sudah selesai, dan kita masuk ke desain lagi, kita masuk ke pengodingan terakhir yaitu tombol angka itu B0, untuk tombol kosong. Tapi caranya kita klik kanan, kita pilih event, action per format. Caranya juga sama, kita enter satu kali, kita buat di sini switch
buka kurung pi tunggu awal, enter, case 1 titik, dapat enter lagi, dapat di sini 1 plus sama dengan titik koma 0 maaf tanda kutip 0 titik koma, enter lagi, bawahnya nilai 1 titik set tag buka kurung 1 titik koma, enter lagi, sampai sini break titik koma, enter, bawahnya kita buat case 2 titik 2, enter, 2 plus sama dengan tanda kutip 0 titik koma, enter, nilai 2 titik set tag buka kurung 2 titik koma, itu bawahnya enter, kita buat di sini break titik koma, enter lagi, kita buat di sini case 3 titik, enter lagi 1 plus sama dengan tanda kutip 0 titik koma, enter lagi, nilai 1 titik set tag buka kurung 1 titik koma, enter lagi, kita buat sini break titik koma. Setelah kita membuat pengundian untuk tombol 0, tombol angka 0, sekarang kita masuk ke desain, kita buat pengundian untuk tombol kurang. Tombol tambah sudah tadi, tombol kurang. Caranya klik kanan, kita pilih event, kita pilih action, kita pilih action per format. Kita enter 1 kali, pi sama dengan 1, enter, titik koma, titik koma, kita buat sini bawahnya lagi, op sama dengan 2 titik koma, enter, kita buat sini operator titik set tag buka kurung tanda kutip kurang, buka kurung lagi, coba tanda variabelnya kurang, itu titik koma. Setelah itu kita masuk ke desain lagi, kita pilih tombol kali, kita klik kanan, kita pilih event, action per format. Setelah itu kita enter 1 kali, kita buat di sini pi sama dengan 1 titik koma, enter, op sama dengan 3 titik koma, enter, kita buat sini lagi operator titik set tag buka kurung tanda kutip kali, buka kurung lagi, lalu sini tanda kali, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita masuk ke desain lagi, kita masuk ke pengundian bagi, klik kanan, pilih event, pilih action per format. Setelah itu kita enter 1 kali, kita buat di sini pi sama dengan 1 titik koma, enter 1 kali, kita buat di sini op sama dengan 4 titik koma, kita enter lagi, kita buat di sini operator titik set tag buka kurung tanda kutip bagi, buka kurung lagi, kita buat di sini variabelnya bagi, tutup kurung 1 titik koma. Setelah kita buat pengundian
tambah kurang kali bagi. Sekarang kita masuk ke pengodingan sama dengan. Kita klik sama dengan, kita klik kanan, kita pilih event, action, kita pilih action per format untuk menampilkan hasilnya. Di sini kan baru satu pengodingannya, baru pengodingan untuk tambah. Sekarang kita buat untuk pengodingan kurang, kali, dan bagi. Kita enter, kita buat di sini break titik koma, sini break titik koma, enter, kita buat di sini bawahnya case 2.2. Caranya juga sama, cuman tandanya beda. Kita buat di sini angka 1 sama dengan double titik parse double buka kurung 1 titik koma, enter, angka 2 sama dengan double titik parse double buka kurung 2 itu titik koma, enter lagi, angka 3 sama dengan angka 1 kurang angka 2 titik koma, enter, 3 sama dengan double titik to string buka kurung angka 3 itu titik koma, enter, hasil titik set tag buka kurung 3 titik koma. Untuk pengodingan kurang sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pengodingan kali. Caranya di sini saja kita buat, langsung ke bawah. Sini kita buat di sini break. Break ini adalah untuk melanjutkan. Titik koma. Pokoknya case 3 titik 2. Angka 1 sama dengan double titik parse double buka kurung 1 itu titik koma, bawahnya angka 2 sama dengan double titik parse double buka kurung 2 titik koma, bawahnya lagi angka 3 sama dengan angka 1 dikali. Kalau ingin menampilkan variabel kali, kita menggunakan tanda bintang. Kalau tidak, maka dia tidak akan membacanya. Angka 1 kali angka 2 titik koma, enter. Sini bawahnya 3 sama dengan double titik to string dalam kurung angka 3. Titik koma. Di bawahnya kita buat hasil titik set tag buka kurung 3 titik koma. Itu kita lanjut dengan break.
kita buat break bawahnya titik koma, kita buat pengundian bagi, enter, cache di 4 titik 2, enter lagi, kita buat di sini angka 1 sama dengan double titik parse double kurung 1 titik koma, bawahnya angka 2 sama dengan double titik parse double kurung 2 titik koma, bawahnya angka 3 sama dengan angka 1 dibagi angka 2 titik koma. Satu bawahnya 3 sama dengan double titik to string buka kurung angka 3 itu titik koma, di bawahnya hasil titik set tag buka kurung 3 itu titik koma, enter, itu baru buat break, itu titik koma. Setelah kita membuat pengundian sama dengan tambah kurang kali bagi, itu coba kita jalankan. Pertama kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu sama dengan dikurang sama dengan dikali sama dengan dibagi sama dengan, ya, berhasil. Setelah berhasil untuk pengundian ini, kita akan membuat tombol keluarnya. Caranya, kita masuk ke desain, kita pilih button, kita letakkan di sini, kita klik kanan, kita edit, kita buat di sini tombol keluar. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita pilih change variable name-nya, kita buat nama change variable name-nya keluar. Itu oke. Itu kita masuk ke, kita klik kanan lagi, kita pilih event, kita pilih action, kita pilih action per format, kita buat codingnya, pengundiannya, enter satu kali. Sini kita buat dispose buka kurung titik koma. Itu coba kita jalankan. Ya, berhasil, tombol keluar juga berhasil. Maka berakhir sudah tugas UTS saya dalam membuat sebuah tutorial membuat kalkulator UTS dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.